dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat berjumpa dalam Ekaristi ini. Hari ini gereja lewat sabda Tuhan mewartakan pada kita tentang bagaimana Tuhan memanggil kita masing-masing untuk menjadi orang percaya. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau itu tidak dikaruniai dari atas. Sehingga kita yang berkumpul hari ini hendaknya menyadari bahwa kita masing-masing dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Dan mari kita berdoa dan menyadarkan diri supaya kita memelihara anugerah iman yang telah Tuhan karuniakan pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, bacaan hari ini berkisar tentang bagaimana Tuhan memanggil kita. Pertama-tama Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi orang yang percaya. Maka bacaan Injil hari ini dan juga bacaan pertama memberikan pada kita suatu contoh, memberikan pada kita suatu gambaran bagaimana keselamatan itu adalah inisiatif pertama dari Allah dan bukan dari manusia. Allah lah yang membuat langkah pertama. Allah lah yang memanggil kita pertama-tama sehingga kita menemukan jalan atau kita tertarik untuk menjadi orang yang percaya. Dialah yang pertama-tama menyentuh hati kita sehingga kita bisa tiba-tiba percaya atau pelan-pelan mulai percaya.
Allah di dalam kitab suci menunjukkan dirinya, Dia tidak membiarkan kita mencari Dia terus-menerus, tetapi Dia yang mendatangi kita dan masuk ke dalam hati kita. Dalam Injil hari ini, ketika Yohanes Pembaptis dengan 2 muridnya berdiri di tepi sungai dan Yesus lewat, Yohanes yang di dalam urapan Roh Kudus dapat melihat siapa Yesus. Maka Yohanes pun berkata kepada murid-muridnya sambil menunjuk kepada Yesus, "Lihatlah Sang Anak Domba Allah." Ide tentang anak domba Allah sudah biasa di dalam murid-murid Yohanes, karena kitab suci telah meramalkan bahwa Sang Mesias akan datang dan Dia nanti akan menggantikan fungsi anak domba yang dikorbankan setiap hari untuk menjamin keselamatan orang Yahudi. Tapi kali ini bukan anak domba biasa, tetapi anak domba dari Allah sendiri. Yohanes menunjuk pada Yesus dan katakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dan ketika kedua murid itu melihat Yesus, hati mereka tergerak dan mereka pun mengikuti Yesus sambil meninggalkan Yohanes. Sejak itu mereka tidak lagi mengikuti Yohanes. Mereka tidak lagi menjadi murid dari Yohanes, tapi mereka ikut Yesus dari belakang, walaupun mereka tidak tahu apa-apa. Dan Yesus melihat mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka satu pertanyaan yang sangat penting di dalam hidup. Apa yang kamu cari? Yesus bertanya kepada kita juga, apa yang kamu cari? Karena kedua murid ini belum mengerti apa-apa, mereka tanya, di mana engkau tinggal? Tanda orang yang mau membuka satu relasi, selain sudah tahu nama, dia akan tanya, di mana tinggal? Mereka pun menyampaikan jawaban ini pada Yesus, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Mengandung satu kerinduan, kami mau melihat, kami mau ikut engkau. Maka Yesus pun menawarkan dengan mengatakan, "Mari dan lihatlah sendiri." Yesus mengajak kedua murid itu untuk mengalami sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang sangat penting ini hendaknya kita tanyakan pada diri kita juga. Apa yang aku cari di dalam hidup ini? Apa yang aku cari di dalam perkawinanku ini? Apa yang aku cari di dalam gereja? Sebab pertanyaan itu sangat penting dan menentukan bagaimana kita menjadi seorang yang benar. Apabila kita menjawab dengan benar, maka kita juga punya arah yang benar. Banyak orang menganggap Tuhan atau agama hanya sebagai sarana yang bisa membantu dalam keadaan crisis affair. Orang-orang semacam ini percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, tetapi hanya di waktu krisis. Allah tidak mau kita memperlakukan Dia seperti ban serep. Anda tahu ban serep? Ban serep itu tidak pernah diingat oleh orang kecuali pada waktu ban kita flat. Tapi selama segala sesuatu berjalan baik, kita tidak pernah ingat akan adanya ban serep. Demikian juga banyak sekali orang beriman yang menyimpan Tuhan jauh di belakang dan hanya mau ingat dan hanya berdoa dan meminta Tuhan ketika terjadi krisis dalam hidupnya.
Banyak orang percaya pada Tuhan dan mau Tuhan mengingat dia, tetapi dia hanya ingat Tuhan pada waktu malam. Sepanjang hari ketika dia sibuk bekerja, dia tidak ingat sedikit pun tentang Tuhan. Dia tidak peduli sedikit pun tentang Tuhan. Nanti ketika sudah mau tidur, baru dia ingat, oh Tuhan, jaga saya supaya kalau saya tidur gak dapat serangan jantung. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan sebenarnya memanggil kita menjadi orang percaya supaya kita membangun relasi pribadi. Tuhan mau dikenal, Tuhan mau menjadi sahabat, Tuhan mau menjadi seorang yang dekat dengan kita dan menjadi partner kita dalam setiap saat kehidupan kita. Dalam peristiwa apapun hidup kita, kita ingat dia. Di waktu baik maupun tidak baik, di waktu sehat maupun sakit, ingatlah akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang dalam dunia ini kita lihat mencari sesuatu. Ada yang mencari rasa aman dengan mengumpulkan dan memperkuat posisi ekonominya. Ada yang membangun keluarga dengan sebaik mungkin, dengan berharap nanti anak-anak besar akan bisa merawat mereka dan mereka akan menjalani hari tua dengan tenang sampai mati. Ada yang menjaminkan hidupnya dalam asuransi sehingga dia merasa aman. Ada sebagian orang lagi mencari sesuatu yang stabil, jangan mau diganggu oleh apapun, termasuk pelayanan ataupun kewajiban-kewajiban lain. Biasanya harapan-harapan manusia dunia ini bisa diperoleh melalui karir yang sukses. Apabila karir kita berjalan baik, maka kita bisa mendapatkan jaminan-jaminan ini. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tentu tidak salah apabila kita berpikir demikian dan berusaha demikian, sebab itu adalah alamiah. Manusia berusaha untuk mencari apa yang baik untuk dia. Tetapi menjadi berbeda karena kita telah menjadi orang yang percaya. Kita menjadi orang yang telah tahu bahwa hidup ini bukan hanya saya yang menentukan. Ada kuasa yang lebih besar yang saya percaya ikut menentukan dan yang menentukan keselamatan saya. Di dalam Lukas 12 misalnya ayat 29 sampai 31, Yesus sudah mengingatkan hal ini. Dia mengatakan begini, jangan mencari atau jangan khawatir, jangan bertanya apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Janganlah kamu khawatir apapun, sebab semua bangsa-bangsa di dunia ini mencari hal-hal itu. Namun Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepada. Tuhan tidak mempertentangkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan sukses, tidak. Tapi Tuhan mengatakan, carilah dulu, dahulukanlah Allah di dalam hidupmu, maka yang lain itu akan ditambahkan. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya jauh lebih berhasil ketika mereka mengusahakan dunia ini. Berhasil dalam arti mereka memiliki satu ketenteraman, kedamaian, anak-anak menjadi baik. Ada keluarga yang sukses tapi anak-anak hancur. Apa gunanya semua itu? Banyak orang mau menjadi nomor satu, dan kita melihat banyak kisah di dalam sejarah
orang-orang yang nomor satu itu berakhir tidak sebagai nomor satu. Kita contoh Elvis Presley, dia menjadi orang nomor satu di dalam hal rock and roll, tidak ada yang tandingi dia. Tapi akhir hidupnya dia hancur oleh drugs. Juga Eastman Kodak, seorang penemu industri film dan fotografi, tidak ada yang menandingi dia. Tetapi nomor satu itu hanya pada mulanya. Di akhir hidupnya dia mengambil pistol dan dia tembak kepalanya. Apa yang terjadi dalam hidupnya kita tidak tahu. Yang pasti dia tidak bahagia. Kita bisa melihat banyak sekali contoh orang yang mengejar sukses dan nomor satu, tetapi tidak mencari Tuhan, selalu berakhir dengan hal-hal yang fatal. Maka kita diminta hendaknya ingat Tuhan, cari Tuhan. Ada satu stiker yang saya pernah baca di belakang sebuah mobil. When you fail, try my Jesus. Try our Jesus. Yesus menantang juga murid-muridnya yang baru. Mari, kenalilah aku dan try me. Cobai, alamilah aku di dalam hidupmu. Sebagai orang yang percaya dan kita tahu apa yang kita cari di dalam diri Yesus, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, maka kita membutuhkan pertolongan dari Dia. Apabila kita mempunyai Yesus dalam hidup, kita bisa berbicara dengan Dia dalam segala hal itu. Bila kita jatuh dalam dosa, datang pada Dia. Bila kita jatuh dalam godaan, datang pada Dia. Bila kita gelisah dan merasa tidak nyaman, datang pada Dia. Namun sehubungan dengan itu, ada dua prinsip yang kita dengar hari ini, terutama dari bacaan pertama. Ketika Samuel yang belum pernah mengenal Allah itu dipanggil. Bayangkan, dia belum pernah mendengar tentang agama, belum pernah mendengar tentang Tuhan, belum pernah mendengar tentang firman Tuhan. Satu malam dia mendengar suara memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia bangun, dia mengira Elia memanggil dia. Dia kembali lagi, tidak, saya tidak memanggil kamu. Sampai 3 kali. Tapi untunglah Elia, seorang yang mengenal Tuhan, dan dia mengatakan, kalau engkau dipanggil kali berikut, jawablah. Walaupun engkau belum mengenal dan mengerti, jawab, ya Tuhan, inilah hambamu siap mendengarkan. Dan demikian Samuel dituntun. Dengan dia menjawab itu, dia dituntun sampai menjadi seorang nabi yang luar biasa. Nabi di mana Raja Daud pun tunduk kepada dia. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengenang kembali saat kita dipanggil pertama kali. Kalau kita dibaptis pada waktu bayi, coba kenangkan, manakah titik kehidupanmu di mana engkau mulai sadar bahwa engkau membutuhkan seorang penyelamat dalam hidupmu. Saya mulai berdoa pribadi sungguh-sungguh ketika saya mulai SMA. Ketika saya mulai merasakan dunia ini tidak senyaman sewaktu saya kanak-kanak lagi. Saya mulai sering datang pada Tuhan dan saya mulai mengalami apa itu mengeluarkan air mata dengan berbicara dengan Tuhan. Tanpa saya sadari, semua masalah itu lewat. Saya tidak mengatasi atau menghilangkan masalah, tetapi saya bisa melewati semuanya itu. Mari kita ingat kembali saat itu, di mana kita dipanggil untuk jadi orang yang percaya. Saat itu mungkin masih samar-samar. Ada yang mungkin dihentak sehingga betul-betul disadarkan. Tapi ada juga yang berproses. Seperti Samuel harus tumbuh menjadi besar dan belajar mengenal Allah, demikian juga kita hendaknya bertumbuh menjadi besar di dalam pengenalan.
Maka ada syarat pertama, kita harus menjawab. Apabila Tuhan membuka jalan untuk menjadi orang yang percaya, jawab, ya Tuhan, saya siap mendengarkan. Walaupun saya belum mengerti, saya belum terlalu yakin. Ya Tuhan, sambamu siap mendengarkan. Dan Tuhan akan menuntun Anda. Hal yang kedua, tetaplah setia. Jangan kemana-mana. Kalau Yesus memanggil Anda, jangan Anda pergi ke Buddha lagi, jangan pergi ke sana, hanya barangkali sana, tetapi tetap setia di sana. Kita itu seperti benih yang ditanam di dalam sebuah pot. Ketika mulai bertumbuh, kita harus jaga supaya pertumbuhan itu terus. Jangan dicabut, ditanam di pot lain, mati. Anda tidak akan mendapat apapun. Sekali telah menjadi percaya pada Yesus, setia menjadi muridnya. Kalau ada masalah, bukan agamanya yang salah, bukan Tuhan yang salah, kita yang belum belajar cukup. Mari kita mulai belajar, mulai bersungguh-sungguh, dan starting point selalu kembali pada Yesus. Kalau orang bilang, saya sudah lupa cara ngaku dosa, tidak penting. Kembali pada Yesus. Memulai kembali relasi itu. Lihatlah sang anak domba Allah yang mencucurkan darahnya untuk kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.